Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas semangatnya. Masih semangat? Luar biasa. Ibu mau ajak kalian untuk satu kali kita tepuk semangat ya. Tapi tepuk semangat bukan kayak gitu tadi ya. Jadi kalau sorak semangat satu kali, sorak semangat dua kali, sorak semangat tiga kali, semangat, 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 semangat. Bisa? Oke, kita mulai ya. Sorak semangat satu kali. Harus lebih kencang. Gitu ya. Ya, oke ya. Sorak semangat satu kali. Sorak semangat dua kali. Sorak semangat dua kali. Kita ulang ikutin instruksi ibu ya. Kalau ibu dua kali aja ya. Ulang sekali lagi. Sorak semangat satu kali. Sorak semangat dua kali. Sorak semangat tiga kali. Semangat, 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 semangat. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, kalian tadi sudah olahraga? Pagi tadi? Ya, sudah senam ya. Tapi ibu mau ngajak kalian relax dulu ya. Mau nggak kira-kira dibikin relax? Kalian pernah dipijit? Hah? Pernah dipijit nggak? Pernah. Enak nggak kalau dipijit? Oke, sekarang Ayu minta pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya. Gak, pegang pundak temannya di depan. Oke. Nah, kita breaking dulu ya. Mana ini? Ini dia ya. Hujan lagunya gini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Bisa? Lagunya gitu ya. Ibu minta Lucky ke depan dulu, yuk. Ayo Lucky. Caranya gini ya. Caranya gini. Hey. Di sini ada kata-kata hujan rintik-rintik, hujan batu, petir menyambar, kemudian angin badai. Cara gini, kalau hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik ya. Kalau hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Jangan keras-keras lah ya. Lalu petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Angin badai, angin badai, angin badai. Oke? Oke. Jangan kasar-kasar lah ya, sakit temannya ya. Siap? Siap? Oke, pegang pundak teman. Ya, siap. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, badai, angin badai, angin badai, angin badai, angin. Stop. Sekarang pindah posisi. Putar badannya. Oke. Gantian. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Oke. Siap. Siap. Ya, pembalasan ya. Siap. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan
Oke, karena kita waktunya cuma sebentar hari Jumat hari ini, makanya ice breakingnya nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Masih ada pertemuan berikutnya dan masih ada ice breaking berikutnya. Mau? Oke, sekarang kita belajar dulu ya. Oke, sudah main sudah ya, sudah ketawa-ketawa sudah ya. Sekarang waktunya belajar kita. Kenapa? Nggak apa, kamu tahan panas kan? Kena aja tuh, nggak bisa lagi kita ya. Oke, ini nggak bisa kak? Nggak bisa ya. Oke baik, hari ini ibu mau memberikan pelajaran. Kita belajar bersama-sama. Hari ini mata pelajarannya bukan pelajaran agama Katolik ya, bukan ya. Bukan pelajaran agama hari ini ya, sama Bu Nata ya. Tapi kita hari ini belajar tentang materinya tentang informatika. Lalu ada di sini informatika, tahu ya? Ya, oke. Nah, judulnya apa? Coba baca sama-sama dong. Iya, kira-kira itu apa ya? Ibu ulang ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira itu apa ya? Apakah sejenis kue cincin? Ataukah seperti pentol goreng? Hah? Tidak. Nah, hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional. Kira-kira apa ya? Oke, lanjut ya. Apa itu berpikir komputasional? Tereng, ayo. Siapa yang mau baca? Ya, silakan baca, berdiri bacanya. Wah, ini paling ganteng ya. Silakan dibaca. Berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah secara logis dan efisien. Bisa dilakukan manusia maupun komputer. Oke, tepuk tangan dulu. Calon tentara ya, hebat. Calon tentara nih kayak calon polisi ya, hebat sekali bacanya. Benar ya? Halo, bilang kita bergantian ngomong ya. Oke, bisa? Oke. Nah, kalau berpikir komputasional itu, kita berpikir secara sistematis. Kalian tahu komputer? Nah, kalau komputer itu biasanya dijalankan itu mereka itu apakah sembarangan saja dinyalakan? Misalnya kita menyalakan komputer langsung menyala sendiri, atau misalnya dia kalau kita pengen dari otak aja langsung dia muncul sendiri? Enggak, harus dihidupkan dulu. Kemudian kita yang cari apa sih yang kita mau cari dulu awalnya apa? Nah, gitu kan ya? Nah, berpikir komputasional seperti itu, ya. Berpikirnya seperti komputer, ya. Ada awal, ada akhir, ya, dan jelas, ya, yang dikerjakan ya, begitu ya. Atau kalian pernah lihat robot? Hah? Pernah lihat robot? Robot itu dijalankan oleh siapa? Manusia. Komputer, ya. Baik. Berikutnya juga. Selain ini, ya, kalian pernah memasak telur dadar? Apakah memasak telur dadar itu langsung bisa masak telurnya? Bagaimana caranya supaya dia masak? Hah? Ya, yang pertama apa? Ambil wajan dulu. Berarti bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya apa? Wajan. Apa lagi? Minyak, telur. Apa lagi? Raiko, ya. Bawang, apa lagi? Ya, setelah bahannya itu diambil, disediakan, apa yang kita lakukan? Hidupin kompor, lalu masukin minyak. Hah? Iya, panasin dulu minyaknya ya. Kalau dia nggak masak minyaknya nggak jelas. Hah? Oh, itu tadi sebelumnya tadi kelewatan ya. Baru kemudian dimasak. Tunggu sampai matang, barulah jadi telur dadar. Ya, oke. Nah, seperti itulah berpikir komputasional ya. Oke, lanjut. Lanjut nggak? Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Oke, kalau nggak paham nanti nanya ya. Nah, di sini ada 4 elemen atau 4 bagian di dalam berpikir komputasional.
Ini bacanya gimana ya? Coba. Yang hijau dulu yang atas. Coba. Apa coba? Oke, decomposition. Coba, decomposition. Iya, halo laki-laki. Boleh gantian ngomong? Nah, decomposition ini artinya apa? Kira-kira ada yang tahu? Artinya adalah kita memecahkan masalah. Kita akan memecahkan masalah ya. Ini membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, misalkan kalian disuruh Bapak Pendi untuk mengerjakan tugas, ya kan? Tugas apa biasanya? Tugas misalnya IPAS ya. Lalu di dalam kelompok itu apakah cuma satu orang? Tidak kan ya? Satu kelompok bisa lebih daripada satu orang, 2, 3 atau seterusnya. Nah, di dalam kelompok itu nggak mungkin yang mengerjakan cuma satu. Supaya cepat selesai pengerjaannya, maka dibagilah kelompok itu. Misalnya Parla, kamu bagian cari bahan. Misalnya siapa lagi? Cindy, bagian misalnya mengedit ya. Lalu kemudian nanti Pinta, bagian mempresentasikan. Oh, ada juga misalnya Pinka, bagian operator. Nah, misalnya presentasinya seperti ini ya. Nah, kalau bisa dikerjakan satu orang, itu kan susah ya. Jadi dibagilah ke semua orang supaya pekerjaan itu bisa cepat selesai. Nah, itu artinya decomposition ini ya, membagi menjadi bagian yang kecil ya, supaya cepat selesai. Masalahnya cepat selesai. Yang kedua, pattern recognition, artinya atau mengenali pola. Kalian pernah belajar pola enggak? Hah? Seperti apa pola itu? Hah? Pola HP. Oh iya benar, pola HP ya. Apalagi? Kalian pernah belajar ini enggak? Misalnya gini. Pernah? Ini gimana nih ceritanya? Hah? Ini anggaplah masalah. Kok ada nomor seperti itu ya? Nah itu kan masalah ya. Kok gimana ceritanya bisa ada 2, 4, mana satunya? Ya kan? Jadi bagaimana supaya mengetahui ini? Angka ini apa gitu? Hah? Halo laki-laki Andi. Andi, gimana ini Andi? Kok ada 2, 4, 6, 8? Itu kan masalah ya. Lalu bagaimana cara kita menjawab ini? Hah? Ternyata ini adalah angka pola namanya ya. Polanya bisa misalkan supaya jadi 4 ini angkanya apa? 2 diapain? Supaya jadi 4. Hah? Iya ditambah 2. 4 supaya jadi ini 6. Tambah 2 juga. Ini tambah 2 juga. Sama kan ya? Sama. Berarti ini polanya adalah penambahan 2 ya. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut. Oke, sekarang abstraction ya. Apa itu abstraction? Abstraction apa? Andi? Karena kamu ngomong terus ya. Dah, kamu tahu dah? Nah, abstraction ini adalah pemecahan masalah dengan fokus pada masalah yang ingin kita selesaikan, dengan mengabaikan yang tidak penting. Contoh, misalkan, siapa namamu? Hah? Kristeo. Desteo ya. Oh ya, Desteo. Desteo ini ingin mengetahui jumlah dari siswa kelas 6A. Yang ingin dicari apa? Jumlah siswa kelas 6A. Berarti yang dia harus cari adalah berapa jumlah siswa dari kelas 6A. Apakah penting? Memperhatikan kira-kira yang kelas 6A nih pakai baju apa ya? Penting enggak? Atau si kelas 6A hari ini makan apa ya?
Penting nggak? Nah, itu artinya ya fokus pada masalahnya ya. Lalu mengabaikan yang tidak penting. Nah, itu yang abstraction. Lalu yang keempat, laki-laki algoritma ya. Algoritma ini adalah ya pemecahan masalah yang terstruktur, dia logis ya. Ada langkah-langkahnya. Seperti tadi contohnya adalah memasak telur ya. Itu langkah-langkahnya ya. Itu yang berkaitan dengan algoritma ya. Sampai sini Ibu menjelaskan secara umum dulu ya. Kira-kira sudah kenal dulu semuanya ini? Sudah kenal ya? Kalau the composition tadi menyelesaikan masalah, membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Kalau mengenali pola, berarti ada pola seperti ini ya. Untuk menyelesaikan pola, perlu langkah kita bikin pola-pola kecil seperti ini. Kalau abstraction, berarti kita menyelesaikan masalah dengan fokus pada masalah, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke, kalau algoritma ini berarti kita berpikirnya secara terstruktur, ada langkah-langkahnya. Nah, hari ini Ibu mau fokus ke bagian algoritma aja ya. Contohnya seperti apa? Nanti kita ada prakteknya ya, ada prakteknya. Nah, ini ya algoritma. Coba satu orang lagi baca. Saya mau baca. Coba yang algoritma itu apa? Iya. Lalu ada ciri-ciri algoritma lagi ya. Yang pertama itu terstruktur. Ya. Yang kedua berurutan. Ya. Yang ketiga jelas dan tidak ambigu. Kalau ambigu? Tidak membingungkan. Ya. Perintahnya harus jelas. Nanti jangan sampai orang perintah kamu ke kiri, kamu ke kanan, ya. Seperti itu. Kenapa harus jelas perintahnya? Atau yang berikutnya efektif. Dan yang terakhir adalah berakhir atau terminat. Artinya harus selesai masalah itu. Tidak ada ujung-ujungnya nanti nggak ada, ya. Oke, Ibu rasa langsung saja kita ke prakteknya ya. Nah, ini ya aktivitas, ya. Ibu nanti mau minta kalian berpasangan, ya berpasangan. Ada yang menjadi programmer, ada yang menjadi robotnya. Nah, silakan dulu, silakan pilih pasangannya. Dah. Sambil menentukan nanti Ibu bikinkan tempat peta dulu ya. Membuat tantangan petanya. Ya. Oke, saya tentukan siapa yang menjadi programmernya, siapa yang menjadi robotnya. Sudah? Sudah. Oke. Siap ya? Oke, yang pertama perhatikan. Siswa dibagi berpasangan, satu sebagai robot, satu sebagai programmer. Sudah ya? Kemudian yang kedua, nah, programmer, tahu programmer, kalian tahu pasti ya? Berarti yang memprogramnya, yang menyuruh, membuat instruksi. Oke? Yang memerintah. Itu kalian, anggaplah kalian programmer ya. Nah, yang programmer itu dia hanya mengucapkan kalimat saja. Contoh, misalkan maju satu langkah, berarti yang menjadi robot itu harus maju satu langkah. Paham? Paham? Yang perempuan paham? Oke. Kemudian
Kalau belok kanan, jadi harus belok kanan juga yang robot itu ya. Paham ya? Oke. Sudah paham kira-kira? Lucky belum? Oke, baik. Selanjutnya, halo. Halo. Di sini, perhatikan. Shh. Di sini ada benda. Nah, yang kuning ini, perhatikan, halo. Shh. Perhatikan dulu. Yang kuning ini anggaplah ini adalah peta harta karun. Peta harta karun. Yang pertama, yang di sini itu adalah starnya. Star ya. Lalu ceritanya kalian ini mau mencari harta karun. Harta karun itu kan melewati banyak rintangan ya. Nah, lalu ini harta karunnya di sini. Ya, paham? Kalian harus menyampai titik ini. Nah, misalkan seperti ini. Kalian mulai dari sini. Nanti yang robot berdiri di sini. Yang programmer nanti di situ ya. Kalau bilangnya gini. Robot bilang, maju 2 langkah ke depan. Maju kan ya? Misalnya, harus ngikut, namanya robot. Misalnya, hadap kiri, hadap kiri begitu ya. Misalkan, atau mungkin geser 2 langkah ke samping kiri. Maju 1 langkah. Dan seterusnya sampai menuju ke harta kah? Oke, mau coba? Oke. Siapa yang mau duluan? Ya boleh, duduk. Tepuk tangan dulu dong. Ya, silakan. Oke, kamu berdiri di sini. Siapa yang programmer? Hah? Kamu programmer ya? Kamu robot? Oke. Kamu siap, posisinya siap. Harus memberi instruksi yang bisa lihat nih. Bisa lihat lanunya ini. Bisa kelihatan nggak sih? Untuk ke depannya juga. Oke, perhatikan. Siap ya? Yang lain yang perhatikan. Kamu pakai ini aja supaya keras. Gini. Ya. Maju 1 langkah. Nyaring. Ya. Maju 2 langkah. Jalan. Stop. Maju 2 langkah kemana? Ke depan, ke samping, kemana? Harus jelas ya. Maju 2 langkah ke depan. Jalan. Belok kiri. Gerak. Terus. Hadap kanan. Gerak. Maju 1 langkah ke depan. Jalan. Terus? Sudah sampai belum tuh? Sudah sampai belum itu tuh? Sudah sampai belum itu? Temanmu sudah. Hadap kanan. Gerak. Maju 2 langkah. Gerak. Oke, sudah belum? Oke. Dapat nggak harta karunnya? Hah? Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Oke. Ada yang mau coba lagi? Yang perempuan. Oke, maju ke depan. Siapa yang jadi programmer? Jadi robot berarti. Namanya siapa? Janeta. Yang ini? Farah. Oke, silakan. Maju 2 langkah ke depan. Jalan. Belok kiri. Jalan. Geser ke kanan. Jalan. Maju 2 langkah ke depan. Jalan. Geser ke kanan. Jalan.
Mundur 2 langkah jalan. Astaga. Hadap ke kanan jalan. Oke. Oke, dapat kata-katanya? Oke, kembalikan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Ibu mau tanya dulu. Tadi yang memberi instruksi tadi siapa? Yang laki-laki ya? Andi. Ada kesulitan enggak? Hah? Tidak. Ada sulit nggak? Sulit nggak memberi instruksi? Hah? Hah? Ya, apa kendalanya kamu memberikan instruksi? Oke, sekarang kamu yang jadi robot tadi. Kira-kira instruksi Andi tadi jelas apa enggak? Hah? Kenapa? Kurang jelas? Oke. Kalian berdua. Yang tadi yang memberi instruksi tadi. Susah kan memberi instruksi? Apa kendalamu? Lumayan. Kenapa kira-kira? Karena belum mandi. Oh, kanan kiri beda. Oh gitu. Mirror ya. Kalau yang robot tadi jelas belum instruksinya? Jelas. Kenapa tadi mau nabrak? Oke ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua. Apa ada yang mau coba lagi? Cukup? Cukup ya. Hah? Lagi? Siapa yang mau coba lagi? Hah? Ayo coba, coba. Kalau mau coba, ayo. Ayo, coba, coba. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita belajar ya. Ya. Hah? Nggak apa-apa, ayo. Ya, berdiri, silakan. Siapa yang menjadi programmer? Siapa? Siapa yang menjadi programmer? Kamu situ kalau gitu. Robot siapa? Oh, kamu robot. Ya, kamu programmer. Silakan. Siap. Maju ke depan 3 kali. Hadap kiri. Ya, terus. Jalan 3 kali ke depan. Hadap kanan. Maju 3 kali. Hadap kanan. Maju 1 kali. Yeay. Dapat kedengarannya? Oke, terima kasih. Tunggu bentar, sini. Oke, sini sebentar. Ada sana. Ibu mau nanya dulu. Yang tadi memberikan perintah atau programmer tadi sulit apa enggak? Enggak. Hah? Mudah ya? Oke. Kamu tadi yang diperintah tadi susah nggak mengikuti instruksi? Mudah. Oke, tangan dulu tuh mereka dua ya. Silakan kembali ke tempat. Oke. Dari tadi praktek yang kalian lakukan, permainan yang kalian lakukan itu adalah simulasi berkaitan dengan algoritma. Ada langkah-langkahnya yang kalian harus lakukan atau ikuti ya bersama. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke, kalau begitu ibu punya tugas untuk kalian ya. Nah, tugasnya ini. Tugas menulis instruksi. Ya. Dari yang kalian amati tadi, kalian akan diminta untuk menulis langkah-langkah, daftar langkah-langkah, ya. Kemudian daftar langkah-langkah ini bisa kalian misalnya lihat yang pertama, itu bisa membuat panah. Pernah lihat ini kalau di jalan itu kan ya, belok kiri, belok kanan. Misalnya anggaplah kalian mau ke toilet atau mau ke kelas mana tuh ya, kelas ujung tuh ya. Dari kelas ini kalian mau mendatangi ke teman kalian di kelas lain, itu berapa langkah kira-kira?
Ke kanan kah, ke kiri kah? Misalnya maju berapa kali kah, gitu ya? Atau nggak usah jauh-jauh, misalnya dari tempat duduk kalian mau ke meja ini, kira-kira langkah-langkahnya gimana? Ya, ya, bisa bikin panah, ya, bisa bikin langkah seperti tadi, ya. Misalnya yang maju 2 langkah, ya, ke kiri 3 langkah misalkan, boleh seperti itu ya. Ya, kemudian tugas yang kedua adalah kalian menulis tentang situ contohnya memasak telur dadar, cara menyikat gigi, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian membuat jus. Ini contoh, bisa membuat contoh yang lainnya. Misalnya, aku mau bikin langkah-langkah mandi yang bersih, ya, atau langkah-langkah mau membuat pentol juga bisa, ya. Silakan, bebas saja. Kira-kira paham gak instruksinya ini? Paham? Yang pertama, kalian diberikan, halo laki-laki. Nah, ini yang ngomong terus nih. Kalian punya 2 tugas menuliskan. Yang pertama itu, kalian boleh menulis instruksi dengan menggunakan panah, ya. Bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, boleh. Atau bisa menuliskan langkah-langkah seperti tadi. Ya, pilih salah satu saja. Yang kedua, kalian menuliskan langkah-langkah kegiatan kalian. Mau buat dadar telur kah? Mau buat langkah-langkah menyikat gigi kah? Misalnya membuat pentol kah? Terserah. Berarti tugasnya ada 2. Paham? Laki-laki paham? Paham gak? Oke ya. Sekarang ibu bagikan, tolong dulu dong yang wanita, yang cewek-cewek nih, bagikan. Kan kalau wanita kan, alias perempuan. Silakan dibagi lembarannya. Oke, bagi. 1 orang 1. Ya, 1 orang 1. Ambil pulpennya. Pulpennya diambil. Pulpennya diambil. 1 kertas 1, ya. Ya. Nanti dari laki-laki sana. Satu kertas 1 orang. Pakai pulpen ya, tulisnya ya. Hei, hati-hati. Cukupkah? Cukupkah kertasnya? Tulis namanya ya, tulis namanya. Kelasnya, iya, kelasnya, nama, kelas, hari, tanggal, lalu buatkan tadi tugasnya ya. Tugasnya gak banyak, cuma 2 aja. Kalian tugas adalah menulis instruksi ya. Nah, instruksinya itu yang pertama bisa membuat daftar langkah, yang kedua bisa membuat panah, yang ketiga bisa membuat
diagram alur sederhana. Lalu yang kedua itu membuat langkah-langkah kegiatan ya. Ada yang bingung? Yang mana yang bingung? Nggak, kalau bingung tanya sama ibu. Nggak usah. Bikin dua. Tugas kalian ini adalah membuat instruksi. Instruksi yang pertama ini seperti ini. Membuat daftar langkah, panah, diagram alur sederhana. Ini boleh salah satu yang ini. Ya. Kalau misalnya daftar panah kan misalnya tadi kayak panah. Tujuannya kemana? Ada start, ada finishnya, tujuan kemana? Buat panah seperti ini. Atau misalnya kalian yang seperti tadi. Nah, daftar langkah tadi seperti tadi itu ya. Misalnya maju 2 langkah, ke kiri 2 langkah, seperti itu tadi ya. Paham? Nah, yang kedua, kalian mau nulis instruksi itu dengan membuat langkah-langkah kegiatan. Kalian mau kegiatannya apa? Boleh ya. Bisa dimengerti? Oke. Yang laki-laki mengerti? Yang laki-laki mengerti? Nomor 8. Awas yang di bawah bisa kena kursi. Andi, Pakai apa? Penulis? ini pakai ini aja. Kalau masih bingung boleh bertanya ya. Pinka, gimana Pinka? Paham belum? Ada yang bingung? Hah? Ibu, kan itu kan instruksi kan ada yang pertama itu kalian boleh memilih antara 3 ini. Memilih antara 3 ini, daftar langkah, panah atau diagram alur sederhana. Misalnya daftar langkah ini seperti tadi itu, maju 1 langkah, hadap kiri, begitu ya. Nah, atau boleh kamu misalnya, Bu, aku nggak mau daftar langkah, aku bikin panah aja, boleh. Bikinkan panah seperti ini, buat startnya, buat finishnya, gitu ya. Gampang kan? Hah? Yang laki-laki, paham belum? Hah? Ini nggak usah ditulis, kalian langsung menjawab aja di bukunya. Sekali lagi yang laki-laki, perhatikan. Kalian tugasnya adalah menulis instruksi. Nah, boleh misalnya menggunakan seperti tadi. Anggaplah kalian bikinkan start dulu ya. Start itu yang tempat pertama berdiri. Misalnya kalian mau kemana gitu ya. Bikinkan dengan kata-kata maju 1 langkah. Setelah itu apa? Oh, belok ke kiri. Mundur 3 langkah. Boleh seperti itu ya. Ya, paham? Atau, Bu, aku nggak mau langkah seperti ini, Bu. Aku mau bikin panah aja, boleh. Bikin panahnya, misalkan begini. Ini start, ya. Bikin panah seperti ini. Nah, oh, kesini lagi. Dan seterusnya sampai finish ya. Ini startnya. Boleh seperti ini ya. Yang kedua ini pilihan, boleh. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian membuat, laki-laki. Yang kedua, kalian menulis langkah-langkah kegiatan kalian. Apa? Mau bikin apa? Mau masak telur kah? Mau mengikat gigi? Langkah-langkah membuat jus apa dulu? Ya, paham?
Ya, ya. Ya, langkah-langkahnya apa? Bagaimana, bagaimana? Iya, bebas aja. Finish kah apa? Kan dibikin finish dulu apa? Start dulu kan, sampai finish. Kalau kalian bikin mau kayak panah-panah ya bikin gambarnya panah gitu. Itu aja. Atau kalau mau langkah-langkah berarti kan itu kalimat. Kalau cuma yang daftar langkah itu kan kalimat kayak tadi itu, menyuruh kayak tadi itu. Terus ya kalimatnya maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Tapi kalian mau kemana dulu ya? Nah itu. Satu aja. Bikin ada 2 tugasnya, tapi bikin satu-satu aja. Kan tugasnya ada 2. Ya, Begini boleh? boleh, benar. Kalau dari tempat duduk ke sini. Kayak gigi banget. Oke. Mana punya kalian? Paham dah kira-kira? Iya, oke. Bu, aku mau menyikat gigi. Terserah. Terserah. Nggak apa ya, pulang telat dikit hari ini ya. Nggak apa lah. Pulang telat hari ini sedikit, nggak apa lah. Ya. Iya. Lalu lanjutkan yang kedua itu loh. Tulis algoritma untuk itu masak telur dadar, banyak gigi, membuat jus. Contohnya ya. Sudah? Gak usah sampai excited banget ya. Gak usah sampai ribet sekali kamu. Ini yang sederhana saja. Itu langkah-langkah
apa itu? Oh, meminum susu. Nah, oke, boleh. Cari yang simpel aja. Oke. Ya, ya, ya. Ya, yang sudah. Sini ya, kumpulkan sini. Kumpulkan sini ya. Sudah. Sini. Oke, sama-sama. Yuk. Oke. Sudah kah? Ibu beri waktunya 5 menit lagi ya. Tanya, yuk. Sudah, cukup. Silakan kumpul seadanya. Silakan kumpul aja. Ya. Menulis instruksi itu susah apa enggak? Tidak ya? Mengikuti instruksi susah apa enggak? Ya. Tetapi apa yang terjadi jika instruksi perintah itu salah? Misal contoh tadi ya, kalian memasak telur, tetapi langkah-langkahnya salah. Apa yang terjadi? Hah? Hah? Kosong. Rencananya mau bikin telur dadar. Kalau langkah-langkahnya tidak pas, tidak sesuai, apa yang terjadi? Telur gosong. Apa lagi? Hah? Bakar rumahnya. Apakah sesuatu yang mau kita buat itu bisa kita laksanakan dengan baik? Tidak, ya. Atau tadi misalnya si Andi, dia mau ke WC, tapi dia tidak bisa membuat langkah-langkahnya ke WC sana dengan tepat. Misalnya tadi seharusnya Andi lewat tangga ke WC, tapi dia kemudian terjun lewat pagar. Apa yang terjadi? Mati. Ya, oke. Seperti itulah yang terjadi. Ya, seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Algoritma ini, ya, itu lebih pada langkah-langkah yang kita lakukan setiap harinya, ya. Jadi harus berpikir berurutan, ya. Oke. Baik, sampai sini kira-kira materi ini, pelajaran hari ini dimengerti apa enggak? Oke. Mau dilanjutkan lagi? Di pertemuan berikutnya mau lanjutkan lagi? Oke, anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya kita hari ini. Ibu berharap bahwa pelajaran hari ini dimengerti benar-benar, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kalian, ya. Kalau mau belajar, jangan dulu main HP, buka HP, ya. Langkah-langkahnya harus tepat. Buka dulu buku pelajarannya, ya, yang mau dipelajari. Jangan mau belajar, yang dibuka bukan buku pelajaran, tapi buka HP, ya. Terselesaikan gak masalahnya? Tidak, ya.
Oke, terima kasih untuk hari ini dan Ibu cukupkan sampai sekarang, sampai di sini saja. Dan kita tutup dengan doa penutup. Siapa kira-kira yang mimpin doa? Ayo pimpin doa Andi. Maju ke depan Di. Teman-teman mau melihat mukamu yang paling ganteng ini ya. Kata cewek di kelas sebelah Andi ini ganteng. Gitu ya. Sikap doa yang baik. Ya. Kamu juga sikap yang baik. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita foto dulu ya. Kita berfoto dulu di sini.